Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Vera Itabiliana. Kalian yang menonton bisa panggil saya Miss Vera atau Ibu Vera. Nah, saya merupakan guru dari mata pelajaran PPKN untuk kelas 8 dan kelas 9. Kali ini saya akan membahas materi untuk kelas 8 dengan materi berjudul Arti Pancasila dan Sejarah Pancasila. Di tengah pandemi saat ini, kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka. Untuk itu, saya akan melakukan penyampaian materi melalui video. Disimak ya videonya. Apa aja sih yang akan kita bahas? Yuk saksikan. Ini gambar burung apa ya? Ternyata ini merupakan simbol dari Pancasila, yaitu burung Garuda. Nah, simak yuk apa arti simbol-simbol yang ada di gambar ini. Yuk saksikan, harus diingat ya. Pancasila menggunakan burung Garuda sebagai simbolnya. Burung Garuda diartikan sebagai sebuah cerminan dan gambaran bahwa negara Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Sementara warna emas pada burung Garuda ini memiliki arti sebuah keagungan dan kejayaan bagi bangsa Indonesia loh. Nah, sekarang kita bahas nih, ternyata dari bagian setiap burung Garuda ini memiliki gambaran dan makna tertentu. Apa aja sih? Seperti ekor, sayapnya, cakarnya, ternyata memiliki makna tertentu loh. Apa aja nih Bu maknanya? Yuk saksikan. Jadi yang pertama, pada masing-masing sayapnya itu terdapat 17 helai bulu yang memiliki makna sebagai tanda hari kemerdekaan, yaitu 17 Agustus. 8 helai buntut sebagai tanda bulan Agustusnya. Sedangkan di bawah perisainya ini atau pangkal ekornya terdapat 19 helai bulu dan 45 helai bulu di lehernya, memiliki makna sebagai penanda tahun kemerdekaan. Nah, untuk tulisan tunggal ika yang ada di bawah itu loh, yang di bawah yang dicengkram oleh cakarnya itu memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Mengerti anak-anak? Nah, untuk kata Pancasilanya sendiri secara etimologi itu berasal dari bahasa Sanskerta, di mana kata panca itu artinya 5, sedangkan kata sila itu memiliki arti yaitu dasar, sehingga pengertian kata Pancasila secara harfiah adalah 5 dasar, yang kemudian dibuatlah masing-masing lambang dari Pancasila itu. Jumlahnya ada 5. Apa aja? Yuk kita lihat. Nah, untuk yang selanjutnya kita bahas 5 lambang Pancasila atau simbolnya. Yang pertama ada yang namanya simbol bintang berwarna emas. Simbol bintang ini memiliki arti cahaya Tuhan yang berperan sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Selain itu, 5 sudut pada bintang ini mengandung makna bahwa Indonesia beragam dan religius, di mana setiap rakyat berhak beriman dan bertakwa kepada Tuhan sesuai dengan keyakinan masing-masing, seperti penggambaran 5 agama yang ada di Indonesia, keberagaman agama. Nah, arti lambang sila kedua kita bisa lihat di sini, yaitu ada gambar rantai. Jadi, rantai ini merupakan lambang dari pria dan lingkaran melambangkan wanita. Hal ini menandakan
kesetaraan gender antara pria dan wanita. Jadi pria dan wanita memiliki posisi dan kedudukan yang sama, sehingga hubungan manusia yang saling membantu. Untuk yang ketiga ini, lambangnya ada apa yuk? Ini pohon apa ya? Ternyata ini pohon beringin. Diartikan sebagai sebuah persatuan Indonesia. Arti lambang pohon beringin ini tempat berteduh dan berlindung. Gambar akarnya memiliki arti sebagai sebuah keragaman latar belakang budaya yang berbeda, seperti budaya yang ada di Indonesia, etnis yang ada di Indonesia itu beragam, dari Jawa, Sunda, Papua, dan sebagainya. Untuk yang keempat, lambangnya ini berbentuk apa ya? Ternyata lambangnya ini merupakan lambang hewan banteng. Nah, hewan banteng ini merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, dan dari situlah filosofi lambang keempat ini diambil. Nah, untuk sila yang kelima ini lambangnya padi dan kapas. Kita bisa lihat nih di sini. Nah, makna atau arti dari padi dan kapas ini sebagai salah satu kebutuhan dasar berupa sandang dan pangan rakyat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukan. Jadi, semua orang berhak mendapat keadilan tanpa melihat status kaya atau miskin. Seperti itu anak-anak. Paham sampai sini? Yuk kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Nah, ini beberapa tokoh yang merumuskan atau menggagaskan ideologi Pancasila loh. Di mana? Di sidang BPUPKI. BPUPKI itu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Harus diingat ya, BPUPKI. Siapa aja tokoh-tokohnya? Yaitu ada siapa tuh di situ bisa kita lihat? Ada Muhammad Yamin, ada Dr. Supomo, ada IR Soekarno. Mereka menjadi salah satu tokoh yang memberikan ide atau gagasan rumusan Pancasila di sidang BPUPKI. Nah, berikut kita lihat nih bentuk gagasan atau ide rumusan yang mereka buat. Nah, ini merupakan rumusan ide gagasan yang dibuat oleh Muhammad Yamin. Kita bisa lihat nih pada tanggal 29 Mei 1945 mengusulkan 2 rumusan dasar. Kita bisa lihat ya isinya apa aja. Nah, yang kedua ini ada rumusan dari Dr. Supomo. Nah, Dr. Supomo ini memukakan rumusannya pada tanggal 31 Mei mengajukan 5 ide atau rancangan Pancasila. Kita bisa lihat ya di sini. Nah, selanjutnya pada tanggal 1 Juli dalam pidatonya si Bapak Soekarno merumuskan Pancasila. Nah, berikut isi rumusannya. Bahkan tanggal 1 Juni itu menjadi tanggal lahir Hari Pancasila. Bahkan Bapak Soekarno dijuluki dengan The Founding Father of Indonesia. Nah, selama perumusan Pancasila ini ternyata terdapat permasalahan, yaitu perbedaan pemahaman dan keinginan antara nasionalis sekuler atau netral dengan nasionalis Islam yang menginginkan dasar negara, ideologi negara yang sesuai dengan paham yang mereka anut. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut dibentuklah panitia 9 atau panitia kecil yang beranggotakan 9 orang. Ada Soekarno sebagai ketuanya, Muhammad Hatta sebagai wakilnya, dan beberapa lain sebagai anggotanya seperti Ahmad Subarjo, terus Muhammad Yamin, Wahid Hashim, Abdul
Kahar, Abi Kusno, Haji Agus Salim, Maramis. Itu merupakan beberapa anggota dari Panitia 9. Nah, sidang Panitia 9 ini pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Dalam piagam tersebut tercantum juga rumusan Pancasila sebagai berikut. Ini merupakan isi rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang dikerjakan oleh Panitia 9. Maka pada rapat terakhir BPUPKI pada tanggal 17 Juni 1945 secara bulat diterima rumusan Pancasila ini. Setelah selesai masa dari BPUPKI atau tugas dari BPUPKI dilanjutkan dengan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1945. Salah satu tugas dari PPKI ini adalah mengesahkan rumusan Pancasila yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1945. Isinya bunyinya adalah bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, pada tanggal yang sama, bulan yang sama dan tahun yang sama, PPKI juga merubah isi poin pertama dari Pancasila yang tadinya dulunya itu ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti hingga saat ini menjadi bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa sih harus diganti? Kok pakai ketuhanan yang Maha Esa? Kenapa enggak berdasarkan syariat Islam aja? Karena agama di Indonesia itu nggak hanya satu, tetapi ada 5, yaitu agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Sehingga setiap rakyat berhak beriman dan bertakwa kepada Tuhannya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Karena memang pada dasarnya Pancasila ini dikehendaki sesuai dengan fungsinya sebagai dasar filsafat negara yang harus merupakan satu kesatuan dan keseluruhan bagi bangsa Indonesia. Alhamdulillah ya, pemaparan materi tentang arti Pancasila dan sejarah Pancasila sudah selesai. Intinya salah satu nilai yang harus kita pegang adalah toleransi, mampu bersikap adil, dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Jangan lupa ya untuk selalu belajar, menggunakan masker kalau keluar rumah, dan mencuci tangan ketika memasuki rumah. Selalu jaga kesehatan ya. Jangan lupa kerjain tugasnya, baca bukunya. Jangan lupa juga untuk me time biar nggak stres. Semangat ya belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.